Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Oke, Sulaiman, apa itu yang 5M? 5M Pak, yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat mengurangi mobilitas yang tidak urgent, yang kelima menghindari kerumunan. Iya, betul sekali, pintar ya. Semuanya selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Oke, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Saya minta tolong kepada Sri Alam untuk memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya, Nak Sri ya di hari ini. Ya, Oke, Pak. kita aten dulu ya. Siapa-siapa yang udah hadir. Kalau Bapak lihat di sini masih ada ya temanmu yang udah hadir ya. Si Yuliardi belum hadir. Kemana Yuliardi? Ada Pak, Yuliardi. Ada Pak. Yuliardi ada. Hadir semua. Ada Pak. Yuliardi, baru masuk Pak. Sebelum kita lanjut, mungkin ada di antara anak-anak yang masih ingat materi sebelumnya. Ada ya yang masih ingat materi pasar, betul, pasar. Ada yang ingat apa pengertian pasar? Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Umu. Saya Pak. Ya, silakan Umu dulu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih Pak. Pasar itu temunya penjual dan pembeli. Tempat terbentuknya harga Pak. Iya, betul sekali. Kalau Ya, silakan. kalau penjual dan pembelinya nggak bertemu, apa terjadi pasar, Pak? Kayak jual online. Kalau zaman sekarang kan sudah bisa ya sekarang. Semua bisa dilakukan melalui online menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Tokopedia dan lain sebagainya. Ya itu sebenarnya bertemu juga, cuman dalam dunia virtual gitu ya. Bapak akan menampilkan slide. Sudah tampil ya anak-anak ya? Sudah Pak. Ya, Sudah Pak. ya. Biasa melihat logo yang seperti ini anak-anak? Logo Biasa Pak. di mana biasa? Di mana biasa melihat? Di bank Pak. Di keuangan Pak. Di bank, Pak. Ya. Di bank. Kalau benderanya mungkin dilihatnya di hari-hari kemerdekaan. Kemudian Iya, kalau Pak. logo OJK-nya itu biasanya ada di lembaga-lembaga keuangan seperti bank ya. Oke, kita lihat kompetensi dasar materi hari ini. Materi hari ini berada di kompetensi dasar 3.5, yaitu mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Nah, indikator pelajaran pada hari ini itu ada 3. Yang pertama menjelaskan pengertian OJK, kemudian menjelaskan tujuan dibentuknya OJK, dan yang terakhir menjelaskan peran dan tugas dan wewenang OJK ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, coba uji baca. Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan, serta menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan pengertian otoritas jasa keuangan atau OJK. Ya, terima kasih ya Pak Puji telah membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum Bapak bagi kelompok, mungkin kalian bisa lihat dulu dari beberapa gambar yang Bapak tampilkan di sini. Pernah lihat gambar yang ini anak-anak? Itu aplikasi pinjaman online ya Pak? Ya, aplikasi Itu Bang Aceh.
Kemudian ini pegadaian itu. Saya, Pak. melalui akun. Nah, tapi sebelum kita mengerjakan LKPD, alangkah baiknya Bapak akan menyampaikan sedikit materi tentang otoritas jasa keuangan. Mohon untuk sementara anak-anak jangan mengaktifkan mic dulu sebelum Bapak selesai menjelaskan materi tentang otoritas jasa keuangan. Nanti setelah Bapak selesai menjelaskannya, dipersilakan untuk anak-anak bertanya tentang materi tersebut jika ada yang belum dipahami. Oke, sekarang silakan di nonaktifkan mic-nya sehingga tidak mengganggu Bapak menjelaskan materi OJK. Ya, OJK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam amanat yang tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK telah ditegaskan bahwa tujuan OJK itu antara lain yang pertama, Pak, kalau misalnya itu Pak ada orang yang tertipu investasi gimana Pak? Terkait Nah, dengan pinjaman online, ya, Pak. pinjaman Kan banyak online. terjadi penipuan, Pak. Apakah Maaf, lembaga yang menyediakan pinjaman online tersebut diawasi oleh OJK, Pak? kalau pinjaman online itu mungkin ada yang tidak terdaftar dan ada yang terdaftar. Nah, oleh sebab itu sebelum kita melakukan pinjaman, alangkah lebih baiknya kalian ngecek dulu apakah pinjaman online itu sudah terdaftar atau tidak. Karena kita bisa melakukan pengaduan terhadap lembaga keuangan Bisa tersebut diproses sehingga ya Pak, bisa terlindungi gitu Pak ya, dijamin lah, gitu Karena Rahman. tidak dirugikan ya, Pak. online ya. Iya, jangan pinjam-pinjam ke, nggak punya duit. Makanya nanti kita bayar dilihat nanti dulu duit. pinjaman, karena pinjaman online kan banyak sekarang ya. Kalau HP Android Iya, Pak. lebih dari Pak ratusan. Leman mau nanya Pak. Oh ya, silakan Leman. Nanya. Pak, saya mau nanya sehubungan dengan kasus yang sering saya nonton di TV, Pak. Iya. Itu kan ada misalnya di bank milik negara nih, Pak ya, plat merah nih banknya. Terus ada oknum di dalamnya yang ternyata dia itu kayak udah resign, tapi dia sebelum resign dia itu melakukan penipuan, menilep dana nasabah gitu, Pak. Terus banknya nggak mau bertanggung jawab. Nah, ini gimana, Pak? Peran OJK di sini kan nasabah ini kan taunya mereka percaya sama bank nih, Pak. Gimana peran OJK di sini, Pak, untuk memfasilitasi antara nasabah dengan bank tersebut, Pak? Kasih. Puji, silakan. Iya Puji Pak. Ya, silakan Puji menjawab. Jadi kalau menurut saya Pak, kalau misalnya itu kan atas menamakan pihak bank Pak, jadi pihak bank tetap tidak bisa bertanggung jawab Pak, karena dia bukan lagi ini Pak pegawainya gitu Pak. Ardi bisa Mungkin bisa menjawab atau bertanya? Kalau menurut pertanyaannya Pak, menurut saya gitu ya, yang saya biasa lihat gitu di televisi, bahwasanya OJK itu selalu menyarankan masyarakat untuk membuka websitenya OJK Ya. untuk melihat lembaga-lembaga bank atau lembaga keuangan yang terdaftar dan resmi untuk menghindari terjadi penipuan gitu. Ya, Nah, betul. sehingga tapi kalau terjadi penipuan, masyarakat sudah ada korban, itu akan ditangani oleh pemerintah melalui OJK dan pihak berwajib. Ya. Jadi dari tujuan dibentuknya OJK ini kan poin ketiga itu seharusnya OJK mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, kalau kejadiannya adalah karyawan bank tersebut yang melakukan penilepan sebelum dihentikan, maka mungkin kita bisa melakukan penanganan. Ya kan ada di sini kasus penanganan pengaduan konsumen ya, yang awalnya itu kurang efektif, sekarang kan sudah mulai efektif. Jadi kita bisa melakukan pengaduan ke OJK. Bapak lanjut ya. Di website. Bapak lanjut.
Otoritas Jasa Keuangan itu mempunyai wewenang. Nah, wewenang ini untuk mencegah kerugian konsumen dan masyarakat. Ini wewenangnya ya, seperti tadi yang ditanyakan sama temannya. Yang pertama itu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Nah, peran OJK ini sebenarnya harusnya itu memberikan edukasi atau pendidikan kepada masyarakat, lembaga-lembaga sektor jasa keuangan mana saja yang bisa dipercaya sih. Nah, kemudian karena tadi kita sudah membagi kelompok, kita langsung mengerjakan LKPD. Bapak minta kepada masing-masing peserta yang sudah dibagi kelompoknya untuk duduk bersama dengan anggota kelompoknya. Nah, yang didiskusikan pada hari ini itu tentang ratusan warga Rejang Lebong yang tertipu investasi bodong. Nah, ini berita hari Jumat 6 Agustus tahun 2021. Bisa kalian lihat di LKPD-nya. Nah, yang perlu didiskusikan adalah yang pertama, bagaimana kaitan dari artikel di atas dengan materi tugas dan wewenang OJK. Kemudian yang kedua, apa yang perlu diantisipasi untuk mencegah timbulnya investasi bodong. Saya kira itu. Silakan anak-anak bekerja di kelompoknya masing-masing. Bapak akan mengawasi kalian. Mohon bekerja dengan baik, kerjasama, tidak menimbulkan kegaduhan. Oke, silakan dikerja. Bapak beri waktu 5-10 menit. Mana tugasnya tadi? Ada di LKPD, nak. Oh iya, Ya. iya. Yang Bapak bagi di WhatsApp. Iya Pak, sudah ada Pak. Ada, Pak. Oke, waktu sudah habis ya. Silakan. Dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 dulu silakan mempresentasikan hasil dari mengamati LKPD 1. Silakan. Ini kelompok saya ya Pak ya? Iya, Surahmat, susu. Mulya, Sulaiman, di alam ya. Teman-teman saya boleh wakili ya? Ya, silakan. Iya. Teman silakan. Kami sudah diskusi melalui grup WA Pak, dan kita membaca artikel ini itu ada ratusan warga. Berarti itu jumlahnya Pak banyak, kemudian dia tertipu investasi bodong. Jadi di sini kami menggarisbawahi tiga bagian, yaitu ratusan warga, berarti itu jumlah konsumen yang banyak, kemudian tertipu berarti ada ketidakbenaran dalam hal ini, kemudian investasi bodong berarti ada sesuatu di luar jangkauan OJK. Oke, terima kasih atas penyampaian dari Kelompok susu Sulaiman. Pak. Ya, kelompok 1 ya. Ya Pak. Jadi kelompok 2 OJK, apa? tapi OJK-nya kurang ini Pak, kurang memberikan edukasi Pak, atau kurang memberikan promosi atau edukasi lah Pak, intinya kepada masyarakat. Atau mungkin di daerah situ OJK setempatnya kurang aktif Pak, sehingga masyarakat. Kelompok 2 terakhir ya, dari kelompok 3 silakan. Siapa yang mewakili? Oke, terima kasih atas penyampaian dari kelompok 3. Jadi Bapak bisa menarik kesimpulan dari jawaban-jawaban dari setiap kelompok. Yang pertama mungkin kalian masyarakat bisa mengecek dulu investasi yang ada di lingkungannya, apakah bisa investasi tersebut merupakan investasi yang sudah terdaftar atau tidak. Oh ya, minggu depan kita akan belajar tentang perbankan ya. Jadi anak-anak kalau bisa dicari-cari dulu informasi atau materi tentang materi perbankan sebelum kita masuk. Oke, saya Bapak akhiri materi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa minggu depan dan salam SCTP Bapak 1 untuk kalian semua. Terima kasih. Pak. Sampai jumpa Pak. Sampai jumpa. Terima kasih Iya, Pak. Bye.